Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus nan di hati. Di siang hari ini semoga terkabar sehat selalu. Insya Allah di hari ini adalah hari terbaik bagi sahabat kampus dari hari-hari kemarin, insya Allah, dan begitu juga selanjutnya. Oke, di hari ini pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 kita bersama Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi PAI. Nah, di sini alhamdulillah kemarin kita sudah berbicara atau berbincang dengan Presma ataupun Wakil Presma. Nah, di sini hari ini kita akan berbicara langsung mengenai seluk-beluk PAI ataupun seputar informasi penting nih yang harus sahabat kampus dengar. Nah, hari ini kita bersama Ketua HMPI yaitu Suhefri. Beliau adalah mahasiswa IDAKU semester 5 jurusan PAI. Oke, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhefri sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya volume kita diginikan sedikit ya. Oke. Nah, alhamdulillah ini Suhefri, terima kasih ya sudah memberikan komunikasi langsung di YouTube berkaitan acara kemarin, dan juga terima kasih banyak juga kepada Zainal yang editingnya good. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, nah di sini pakai juga di sini Suhefri alhamdulillah ya. Kalau menyambut atau bukan menyambut, istilahnya kalau berbicara tentang dunia pendidikan, banyak sekali sisi-sisi berharga oleh masyarakat, dan terutama kita yang sangat mencintai jurusan-jurusan tersebut. Dari sini ingin bertanya nih Suhefri, kabar selain kabar baik-baik saja, alhamdulillah, apa sih hal yang menarik Suhefri mengenai Staida dahulu sebelum mengganti nama dan sekarang sudah berganti dengan IDAKU sehingga memutuskan untuk kuliah di sini? Silakan saya. Terima kasih Madam. Karena di kampus yang sekarang ini sudah menjadi Institut Keluarga Tumbuh, dan sebelumnya itu kan sekolah tinggi agama Islam Al-Quran. Dan di tahun 2023 itu sebelumnya saya Suhefri mengajar di salah satu pondok pesantren di Kampung, tempatnya di SD Sawah Kitab. Jadi di saat itu diamanahkan menjadi Al-Quran. Kemudian berjalannya waktu, di saat itu pimpinan menyarankan untuk lanjut kuliah di Payakumbuh. Kemudian searching di media sosial, nampak saat itu ada pendaftaran Staida yang lebih kurang tinggal 1 pekan lagi kalau mau tinggal. Jadi beliau menyampaikan alangkah baiknya masuk kuliah. Jadi alhamdulillah di saat itu termotivasinya seluruh biaya perkuliahan itu beliau yang nanggung. Nama beliau Ustaz Datres Hidayat, pimpinan pondok di Mahat Darul Quran Kampung. Semoga beliau diberkahi dan seluruh aktivitasnya dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan beliau juga mendengarkan hari ini. Amin dong. Karena langkah beliau atau terpanjang tangan beliau lah Suhefri bisa berkuliah di IDAKU ini. Karena kan beliau lah yang memotivasi Suhefri agar tetap kuliah atau belajar. Karena tidak sebagaimana khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaiknya kita adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, di saat itulah beliau menyampaikan, walaupun kita sekarang sudah menjadi guru Al-Quran, kita tetap harus belajar. Nah, salah satunya yang menjadi penopang adalah saat sekarang ini lah, yang sudah menjadi institut. Iya udah, karena efeknya sangat saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita namanya
misalnya sudah jadi mahasiswa, otomatis kita sudah berbaur di masyarakat. Dan harapannya setiap kita datang ke masyarakat itu ada memiliki kesan tersendiri, yaitu dapat menyentuh hati masyarakat agar kembali kepada Allah SWT. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, semoga terkabar sehat selalu. Mana tahu suatu saat Ustaz bisa di sini juga ya. Amin ya Pak, amin. Nah di sini mengapa mengambil jurusan PAI, sedangkan di sini kan banyak nih, ada jurusan PBA, ada jurusan IAT, ada jurusan SI. Apa yang membuat Suhefri terkesima dengan jurusan ini? PAI ini kan pendidikan agama Islam. Ya benar. Jadi kesan untuk mengambil PAI itu waktu itu karena PAI ini memiliki bidang pelajaran lah kalau di sekolah gitu kan. Jadi di dalam PAI itu kan ada pembelajaran akidah, ada pembelajaran Al-Quran dan hadis, ada pembelajaran fikih, ada SKI, sejarah dan Islam. Dan di empat bidang ini itu tercakup ada di dalam PAI. Jadi walaupun di kita dalam waktu yang 4 tahun ini sebenarnya tidak cukup untuk mempelajari bidang yang harus belajar lagi gitu kan. Tetapi benar kesempatan di PAI itu terbuka saat ini. Yang peluang kita untuk terjun ke masyarakat itu terbuka luas. Walaupun di periode sebelumnya itu kan ada IAT, ada PBA, tapi melihat dari kondisi dan kemampuan Suhefri, ya sepertinya memang mengambil PAI karena agak tidak memberatkan ini juga. Oh iya, berarti mengambil jurusan sesuai dengan minat, bakat, dan ya. keinginannya. Alhamdulillah. Dan begitu juga selain ada akidah akhlak, Al-Quran, hadis, akidah apa namanya tuh? Fikih, ada sejarah peradaban Islam yang dulu kami kenal dengan SPI, ada SKI juga gitu kan. Nah, kita harus nih juga belajar Al-Quran nih sahabat di mana saja berada. Kita juga ada belajar nagam, ada belajar tahsin, tahfiz, dan juga ikhwan, qiraat dan yang lain sebagainya. Itu tuh pelajaran yang luar biasa sekali, sehingga sahabat kampus di mana saja berada tidak merasa ya Allah ternyata di idaku ini banyak sekali ilmunya yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu umum lainnya. Oke, Suhefri, nah di sini kan ada himpunan mahasiswa prodi. Nah, orang tahu dulu hanya 2 jurusan, yaitu PBA sama IAT. Nah, sekarang kan ada juga tambahan nih, ada SI dan PAI. Di sini sejak kapan ada himpunan mahasiswa prodi ini dimulai, dan kenapa Allah mengamanahkan sebagai menjadi ketua? Itu bagaimana tuh? Jadi waktu itu di tahun 2023 di semester 1 itu kaprodinya masih Dr. Muhammad Yahya. Iya. Dia masih ada waktu itu kaprodinya, dan beliau menyampaikan bahwasanya untuk segera membuat himpunan mahasiswa prodi karena itu sangat dibutuhkan untuk akreditasi ya dan tidak. Nah, di saat itu teman-teman itu ada sekitar 14 orang dari 14 orang. Ya. Jadi namanya kami angkatan pertama di saat itu sekitar di tanggal 3 Oktober tahun 2023 kami sudah membuat HMP. Kemudian dilakukan musyawarah karena ada dua calon itu sebagai namanya rezeki. Jadi voting suara berada ke saya dulu gitu kan. Setelah itu 2 bulan setelah itu kami di-SK-kan. Kemudian di tahun depannya kami sudah membuat program. Itu kami buat LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan, di tanggal 3 November 2024. Itu materinya Pak Koni Paikubo sekarang. Iya. Dialah yang jadi pemateri kita. Pak Koni berarti si
Hengki. Pak Hengki Otrio. Iya. Beliau lah sebagai Iya. pemateri lisan itu dulu. Iya. Jadi Karena karena dengan materi beliau itu memacu kami untuk semangat berorganisasi, menjadi pemimpin, bagaimana jadi pemimpin, kemudian bagaimana untuk mengelola diri sendiri, dan semua itu beliau sampaikan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu tujuannya. ya, apalagi beliau setiap berbicara selalu melandaskan agama Islam. Alhamdulillah. Nah di sini insya Allah sesudah podcast ini mudah-mudahan kawan-kawan termasuk tim HMP Prodi atau HMP Prodi PHI ini mudah-mudahan ada program lomba ya, bisa kolaborasi dengan SMA, pesantren, dengan yang lain sebagainya, sehingga kampus kita ini lebih dikenal insya Allah. Amin. Oke, dan begitu juga mungkin ada himbauan nih untuk saya free nih kepada masyarakat, bagaimana caranya kita itu mengajak, menghimbau masyarakat yang hanya setengah-setengah mengenal lidaku, sekarang lebih di hati lagi gitu kan, bagaimana itu caranya. Baik, terima kasih Mando. Tentunya kepada masyarakat yang menonton, yang melihat podcast sahabat kampus Dan dan di hati idaku Payakumbuh ini, kami mengajak kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda sekarang yang sangat banyak di Payakumbuh. Kami mengajak untuk bergabung dengan Institut Darul Quran Payakumbuh ini, karena di Institut Darul Quran Payakumbuh ini sangat banyak manfaat yang kita dapatkan, dan seluruh tingkat usia pun boleh masuk ke dalam kampus ini, tidak terkecuali ya benar. Iya. Jadi ini merupakan kesempatan yang tidak datang dua kali, dan kesempatan belajar di Institut Darul Quran Payakumbuh ini merupakan momentum untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan jadi walaupun sekarang Sohelfri masuk prodi PHI, tidak memungkinkan pula kepada teman-teman, kepada masyarakat, kepada seluruh kalangan untuk mengambil jurusan ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada pendidikan bahasa Arab, ada studi Islam, ada PHI, untuk memulai diri datang ke kampus ini. Karena ini merupakan sebuah tempat belajar yang sangat bermanfaat nanti ya untuk di hari yang akan datang. Karena yang namanya Al-Quran dan hadis ini merupakan dua pegangan yang sudah diwasiatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan jika kalau kita mempelajarinya pastinya kita akan selamat. Nah, terutama kepada anak-anak muda sekarang yang lebih kami tekankan, mulailah untuk mempergunakan waktunya semaksimal mungkin untuk belajar agama, karena itu merupakan fondasi awal kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Itu pesan Pak Mendo kepada masyarakat agar inilah momentum kita sebenarnya. Karena kalau kita lihat di Payakumbuh, sebenarnya kampus yang berpegang teguh dengan mengajarkan Al-Quran kan sangat sedikit. Jadi artinya kita ini kampus yang sedikit, tapi bukan berarti kita tidak kompeten. Justru dengan inilah fondasi awal kita untuk menghadapi dunia yang akan datang nanti. Luar biasa. Dan begitu juga ini saya alhamdulillah dulu angkatan berapa tuh ya? Orang nomor 1 di Kota Payakumbuh pun kuliah di sini dulu. Iya. Bapak Fahmi Rashad, wali Kota Payakumbuh. Beliau juga termasuk mahasiswa luar biasa hebatnya. Bapak itu Al-Qurannya, komunikasinya bagus, akalnya bagus juga. Oke, sahabat kampus di mana saja berada, di sini kami juga mengajak nih sahabat kampus di mana saja berada, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Idaku ini bukan tok hanya sebagai ujung-ujungnya sebagai guru ngaji, tidak. Guru ngaji ini adalah passion untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah dapat di kampus kita ini.
Dan juga sebagai informasi juga nih untuk sahabat kampus mana saja berada, alhamdulillah mahasiswa IDAKU juga berprestasi nih di dalam kancah keilmuannya masing-masing, bahkan berprestasi juga bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya hari ini Bunda bersama Suhefli sebagai ketua HMP PAI, juga beliau sebagai owner Kopi Sultan. Alhamdulillah. Jadi sahabat kampus mana saja berada, jadi mahasiswa IDAKU ini sudah diterpa memiliki kepandaian masing-masing, sudah memiliki pekerjaan yang mumpuni dan tentunya selalu dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga memiliki rumah Quran Al-Karim di Tambago, dan dulunya beliau juga manajer di salah satu kafe, DKafe, dan juga manajer kopi Ajo, mungkin kenal kan kopi Ajo, dan sekarang bahkan sekarang beliau sudah berpindah memiliki usaha sendiri berkaitan kopi, yaitu ownernya Kopi Sultan. Jadi sahabat di mana saja berada jangan khawatir nih, yuk kita di IDAKU kita silaturahim, boleh dilihat dulu media sosialnya IDAKU. Oh iya tuh, oke iya memang iya betul gitu, alhamdulillah. Dan jangan khawatir deh, insya Allah IDAKU nanti hati itu tuh akan bersemi benar-benar nyata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mahasiswa IDAKU ini adalah mahasiswa pilihan yang diizinkan oleh Allah hadir di sini. Oke, mungkin ada closing statementnya dari Suhefli, bagaimana otomatis masa jabatannya otomatis itu bagaimana nanti mengajak nih terutama untuk jurusan PAI yang bagaimananya nanti pimpinannya, bagaimananya programnya bagaimana, dan sedikit ada himbauan juga untuk masyarakat yang masih terbaik. Jadi pada kelas yang terakhir ini Bunda, harapannya kepada teman-teman yang angkatan 24, 25 tetap semangat belajar, tetap istiqomah, dan sebagaimana hadis Nabi, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya kebaikan atau keelokan Islam itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka kita tinggalkan. Nah, sekarang kita sudah masuk di dunia kampus yang nuansanya Al-Quran. Nah, kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk maksimal dalam belajar. Karena kami merasakan 2 tahun itu sangat singkat. Kami yang angkatan pertama, yang sudah sekarang di angkatan ketiga, tidak terasa waktu itu. Maka maksimalkanlah kepada junior kami angkatan 24, 25 tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat, kemudian mulai mengurangi sesuatu hal-hal perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena sekarang ini sangat banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat, seperti misalkan nanti kita huru-hara segala macam, jalan-jalan. Maka manfaatkan waktu yang sesingkat ini untuk maksimalkan. Apalagi kita di setiap semester itu memiliki hafalan, target hafalan 1 semester 1 juz. Maka kepada teman-teman tetap fokus terhadap perkuliahannya, tetap di studinya, jangan terlena dengan pergaulan-pergaulan yang menyimpang nantinya, karena pastinya hal itu akan datang masanya. Jadi mulai dari hari ini tetap bentengi diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri kita. Nah, kemudian nantinya kami harapannya kepada estafet kepemimpinan setelah Suhefli dia junior yang angkatan 24, 25 tetap kolaborasi, tetap bersemangat, tetap saling support. Kita di sini keluarga besar himpunan PAI di Institut Kompleks Umum, tetap semangat, dan itu merupakan fondasi awal kita untuk terjun ke masyarakat, yaitu mulai bermasyarakat di organisasi dulu. Nanti setelah kita terjun, kita tidak canggung lagi, tetap keluarkan potensi-potensi yang ada, dan juga teruntuk kepada masyarakat di sekitar. Harapan kami sekarang namanya tidak Staida lagi, tetapi IDAKU. Jadi kadang masyarakat yang belum terdengar sampai ke telinga masih
Tengyang Staida. Karena mudah diucapkan. Mudah diucapkan. Sekarang kita pindahkan katanya ke idaku. Atau tambah sedikit nan di hati. Nah, idaku dan di hati. Ya betul. Jadi kepada masyarakat sekitar, terutama di Payakumbuh khususnya, dan di masyarakat di luar Payakumbuh umumnya, kami mengajak untuk bergabung ke Institut Drukula Payakumbuh atau idaku dan di hati kok. Semangat untuk datang ke sini, terutama kepada tamatan-tamatan yang baru untuk semangat belajar Al-Qur'annya, belajar agamanya, karena ini merupakan fondasi bagi kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Mendoakan Syafri bisa nyambung S2 ya. Amin. Karena beasiswa untuk S2 itu ketika kita bisa hafal Quran, insya Allah dimudahkan oleh Allah beasiswanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat kampus dengan di hati, sebentar saja rasanya kalau sudah nangisnya. Mungkin sampai di sini dulu nih Syafri. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita akan mengundang pemateri-pemateri yang lain, dan insya Allah cerita kita hari ini, informasi yang kita sampaikan hari ini insya Allah bermanfaat bagi sahabat kampus di mana saja berada, terutama bagi masyarakat di mana saja ya. Dan banyak maaf, terima kasih banyak Syafri. Semoga insya Allah lain waktu kita undang lagi. Dan begitu juga terima kasih banyak ke Zainal. Oke, akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.